Maka diri dengan nama yang punya diri tidak akan pernah berpisah dia. Inilah dimaksudkan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka jangan Bapak Ibu pisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan sifat dengan zat. Nah, lihat. Nah, ini zat dan sifat. Zat dengan sifat, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Walaupun dia tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, namun hakikat dua yang tiada berpisah dan bercerai itu hakikatnya adalah satu. Nah, sekarang, kalau memang satu Bapak Ibu, antara zat dengan sifat mana yang sebenar wujud? Sifat atau zat? Adalah zat. Lihat. Kalaulah zat dengan sifat yang sebenar wujud itu adalah zat, lalu zat ini apa bagi sifat? Hah? Nah, kalau tak paham Bapak Ibu diputar dulu ke bawah. Nah, ya. Sifat ini apa bagi zat? Putar ke bawah dulu. Hah? Sifat ini adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka siapa sebenarnya sifat itu? Sifat itu itulah sebenarnya wujud zat. Wujud zat. Kalaulah sifat itu yang sebenarnya wujud zat, lalu sifat itu apa? Lalu zat itu apa bagi sifat? Nah, diputar lagi ke atas lagi. Dinaikkan ke atas. Kalau kita sudah tahu bahwa sifat ini kenyataan zat, sifat ini adalah wujud zat. Sekarang zat itu apa bagi sifat? Hah? Zat itu adalah diri bagi sifat. Namun wujud daripada zat itu adalah sifat. Pak Bapak Ibu, nggak dipesong-pesong sekete. Nah, dia adu-adu, dikacau-kacau dia. Ya, biar tahu kita. Kalau bahasa yang mudah, ini sengaja usah putar-putar itu, ya, nggak panjang-panjang lele. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Yang sebenar-benar ada itu zat. Berarti sifat itu di luar zat atau sifat itu di dalam zat? Sifat ini bukan di luar zat, tapi sifat itu di dalam diri zat. Nah, kalaulah sifat itu di dalam diri zat, maka sebenarnya sifat inilah yang dikatakan kenyataan zat. Kalaulah sifat ini disebut kenyataan zat, maka sesungguhnya sifat itulah yang disebut wujud zat. Kalaulah sifat itu yang disebut wujud zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, nah, sekarang kita beri nama Bapak Ibu. Diberi nama lagi. Nah, zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Sekarang udah bernama deh Bapak Ibu. Ya. Kalaulah zat namanya Allah dan sifat namanya adalah Muhammad, untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad? Karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu disebut kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah itu.
Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah, dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Untuk mengingat diri yang bernama Allah, mengingatnya kepada diri ini, diri insan. Diri insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri yang bernama Allah itu. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku inilah wujud aku sendiri. Jadi memandangnya, melihatnya, menyenternya bukan keluar diri, tapi memandang, melihat dan menyenternya pada diri sendiri Bapak Ibu. Memandangnya pada diri masing-masing. Itu maksudnya. Walaupun memandangnya kepada diri masing-masing, namun diri masing-masing daripada diri Bapak Ibu yang disebut insan bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Aduh. Diri insan itu bukan kenyataan diri Bapak Ibu, tapi diri insan itu kenyataan dirinya Allah. Dirinya Allah. Allah yang menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia diriku dan akulah rahasia insan itu.